Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Semoga dalam keadaan baik dan bersemangat hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang berfokus pada pembuatan dan implementasi jaringan enterprise untuk sebuah perusahaan dengan 2 cabang di kota A dan kota B. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madegangga Safarana Istira dengan NIM 22150911075. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Dika Adlisani dengan NIM 2275091052. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan melihat rancangan topologi jaringan yang telah kami kembangkan. Jaringan yang kami kembangkan yaitu menggunakan topologi star, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke router dan atau switch sebagai pusatnya. Nah, pada topologi ini router bertindak sebagai pusat komunikasi dan semua perangkat seperti PC dan server terhubung ke pusat tersebut melalui switch. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, perangkat lainnya tetap dapat beroperasi tanpa gangguan. Berikutnya saya akan jelaskan struktur jaringannya. Nah, router 2 merupakan pusat komunikasi dari 2 cabang yang terpisah secara fisik. Di cabang A, router 3 terhubung ke switch dan melayani PC1. Koneksi ini berbasis star topologi di dalam cabang. Di cabang B, router 4 terhubung ke switch dan melayani PC2. Sama seperti cabang A, ini juga berbasis star topologi. Nah, router 2 juga terhubung langsung ke server 0 dan server 1 menggunakan koneksi star. Koneksi antar cabang A dan B dilakukan melalui tunneling menggunakan cloud sebagai koneksi antar router 3 dan router 4. Untuk fungsi setiap komponennya, di mana router 2 ini dia bertindak sebagai pusat pengelola data antar cabang. Router ini terhubung ke server dan mengarahkan lalu lintas data ke 2 cabang yang terpisah. Untuk router 3 dan router 4 masing-masing mengelola cabang A dan cabang B, memastikan bahwa setiap PC di masing-masing cabang terhubung ke jaringan perusahaan. Untuk switch, di setiap cabang, switch menghubungkan perangkat-perangkat internal seperti PC ke routernya. Terdapat juga server, yang mana ada 2, yang menghost layanan web, database, FTP, dan SSH. Server ini terhubung ke jaringan utama melalui router 2. Untuk penjelasan dan demo selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gangga. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Nanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur dari kinerja web server. Jadi di sini saya menggunakan web server menggunakan VirtualBox dari Kali Linux. Yang pertama itu kita buka terlebih dahulu dari terminal Kali Linux-nya. Nah, setelah terbuka, di sini kita akan langsung saja menuju ke rootnya. Su- su- Nah, di sini sudah terhubung ke rootnya. Selanjutnya gitu kita akan melakukan start pada Apache-nya. Start Apache 2. Setelah melakukan start pada Apache 2, selanjutnya gitu kita akan mengecek status dari Apache 2. Nah, jadi di sini Apache 2 sudah aktif atau sudah bisa dijalankan. Selanjutnya itu kita akan menuju ke database HTML. Di sini Ctrl C saja buat kembali.
slash slash TML. Nah, di sini sudah terhubung ke database HTML-nya. Selanjutnya kita akan menuju ke database dari makanannya. cd spasi web. Nah, setelah terhubung ke database-nya, selanjutnya kita itu akan melakukan config pada PHP. Sudo nano config PHP. Nah, di sini sudah terlihat dari database PHP-nya itu dengan IP host 172.20.10.3 dengan user web, passwordnya 123 dengan database JarPress. Setelah itu kita akan menuju ke Firefox untuk melihat localhost-nya. Langsung saja pada menu pencarian kita ketik localhost slash nama database web slash. Nah, sudah terlihat di sini terdapat menu dari database kita itu dashboard tentang makanan. Di sini saya ingin menginput nama dari sebuah makanan, yaitu bisa pisang goreng dengan deskripsi dengan harga. Kita pakai contoh 10.000. Lalu tambah. Nah, di sini sudah terlihat makanan baru berhasil ditambahkan. Lalu kita langsung saja cek di bawahnya itu ada eh, hasil yang kita tambahkan tadi berupa pisang goreng dengan deskripsi dibuat dengan pisang dengan harga 10.000. Selanjutnya kita akan menuju ke terminal kembali. Di sini kita Ctrl Shift saja dan kembali. Setelah itu kita akan mencoba untuk men-start dari SSH-nya. Di sini kita ketik sudo seperti systemctl start SSH, enter. Selanjutnya itu kita akan mengecek status dari SSH. Status SSH, enter. Nah, di sini juga sudah aktif ya, dan juga sudah berjalan dari SSH-nya. Hanya itu kita akan mencoba untuk men-start dari FTPD-nya. Di sini kita akan coba sudo systemctl start FTPD, enter. Selanjutnya itu kita akan mengecek status dari FTPD-nya dengan cara sudo systemctl status fs ftpd. Nah, di sini sudah aktif juga dan juga sudah berjalan dari sistem FTPD-nya. Selanjutnya itu untuk implementasi dari database server akan dijelaskan oleh rekan saya Dika. Untuk itu waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih. Nah, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari segi database server yang sudah kami konfigurasi. Oke, ini.
Oke, baik di sini ini sudah masuk ke dalam mode root. Ini sudah masuk mode root. Sini pertama kita start dulu Apache-nya. Start MySQL. Oke, di sini kita cek dulu statusnya. Sudo systemctl status MySQL. Ini sini sudah jalan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek IP dari database server saya. Ini komennya IPA. Oke, di sini terlihat IP saya yaitu 172.20.10 dan .3. Dan ini digunakan tadi pada web server. Oke, selanjutnya di sini saya akan melihat database yang sudah ditambahkan dari web server tadi, yaitu MySQL, menu, web, min, oke, masuknya. Oke, sini sudah masuk. Jadi sini kita lihat database dulu. Dan di sini saya akan menggunakan yang jar price. Oke, sekarang kita melihat data pada tabel yang sudah ditambahkan tadi. Nama tabel. Oke, di sini sudah dilihat tadi pisang goreng ini sudah masuk datanya di database server. Oke, jadi konfigurasinya sudah berjalan dengan baik. Biasanya kita keluar dulu. Dan sekarang saya akan eh, melakukan SSH pada host web servernya. Di sini komennya SSH, nama hostnya yaitu Gans, add, dan nama IP dari servernya. 10.10.6. Oke, password dari hostnya 23. Di sini sudah. Oke, di sini exit dulu. Nah, sekarang saya akan eh, melakukan tunneling pada host web servernya. Itu sini komennya SSH min L 8080 2 lokal host dua 80 dan nama hostnya Gans, add nama IP-nya 6, passwordnya. Dan di sini sudah berhasil melakukan tunnelingnya. Jadi di sini saya akan mengecek untuk FTP-nya apakah sudah berjalan di FileZilla. Ini kita buka dulu FileZilla. Oke, di sini pada host bagian host ini kita masukkan IP-nya dari hostnya. Username-nya tadi Gans, lalu password yang tadi dan portnya nih 21. Lalu kita quick connect. Oke. Nah, dan sini sudah berhasil untuk FTP-nya, FTP remote-nya sudah berhasil. Di sini terlihat data dari GAMS. Nah, oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai database servernya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gangga dan Dika atas penjelasannya. Sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Nah, dalam proyek ini, kami sudah berhasil merencanakan dan mengimplementasikan jaringan enterprise berbasis topologi STAR dengan layanan web server, database server, FTP, SSH, dan tunneling. Semua layanan telah terintegrasi dengan baik dan dapat diakses dari kedua cabang secara aman dan efisien. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video kami. Sebagaimana dimulai dengan salam, kami juga akan menutupnya dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.